tentunya menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Maka kami ucapkan pada media, terima kasih atas partisipasinya, dan kemudian juga sebagai Pokja, salah satunya diantaranya adalah Bapak Dirtipid Narkoba, dan juga saya selaku Pokja pada Difumas Polri, yaitu ketuanya selaku publikasi. Maka dari itu, untuk menyingkat waktu, rekan-rekan, hari ini telah dilakukan pengungkapan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim, yaitu tindak pidana narkotika pada periode Januari sampai dengan 27 Februari 2025, yang tentunya kami persilakan kepada Bapak Kabar Eskrim selaku Ketua Harian untuk menyampaikan hasil daripada pengungkapan tersebut. Terima kasih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Dirjen Bea Cukai, yang diwakili oleh Pak Direktur Interdiksi, Pak Dr. Andes Syarif Hidayat, yang saya hormati Pak Wakabar Eskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi SF Edi Suheri, yang saya hormati Pak Karopenmas, Pak Turno Yudo, Pak Dirtipid Narkoba, Pak Mukti, yang saya hormati Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, Mas Gatot Sugeng Wibowo, yang saya hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Pak Yohanes Fahmi Satria, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Aceh, Medan, Riau, Bengkalis, atau yang mewakili para Direskrim Narkoba Polda jajaran yang saat ini tidak bisa hadir semuanya, tapi ada beberapa yang mewakili hadir di tempat ini. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya pertama-tama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah kepada rekan-rekan dan masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dapat diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan sehingga mendapatkan berkah pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan narkoba yang dilaksanakan oleh Dirtipid Narkoba Mabes Polri beserta Polda-Polda jajaran selama periode tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari 2002 dan Februari tahun 2025. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini. Tentu tanpa kehadiran rekan-rekan media kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan ini. Apa yang kita lakukan pada sore hari ini, konferensi pers ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita, pertanggungjawaban kita terhadap amanah yang diberikan oleh undang-undang, tugas yang diberikan oleh pemerintah, tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat Indonesia untuk memerangi, untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Di mana Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba beserta seluruh jajaran Direktorat Narkoba Polda telah melakukan penegakan hukum terhadap berbagai kasus peredaran gelap narkoba selama 2 bulan ini. Hal ini juga sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya asta-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Narkoba sudah menjadi perhatian dari pemerintah kita, sudah ada berbagai gerakan yang dilakukan untuk melakukan pemberantasan narkoba. Dan pemerintah saat ini menaruh perhatian yang besar kepada kita untuk dapat memerangi, memberantas peredaran gelap narkoba ini sampai ke akar-akarnya. Sasaran prioritas keempat pemerintah Republik Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba menyatakan bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba. Nah,
Sebagaimana kita pahami bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia, narkoba yang masuk ke Indonesia itu sebagian besar berasal dari luar. Tantangannya tidak mudah. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, terdiri dari 17.000 pulau lebih, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Garis pantai kita nomor 2 setelah Kanada. Kita punya perbatasan dengan negara lain, perbatasan laut, bisa perbatasan darat. Ini juga menyulitkan dalam pemberantasannya. Tentu membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan masyarakat, termasuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, para pemuda, dan juga dengan rekan-rekan media sekalian. Menindaklanjuti apa yang menjadi program Bapak Presiden tersebut, Bapak Kapolri juga selalu memerintahkan dan memberikan instruksi kepada kita semua, seluruh jajaran, untuk bekerja secara maksimal menuntaskan penanganan masalah narkoba. Pemberantasan narkoba dilaksanakan melalui secara komprehensif, baik melalui secara hulu maupun secara hilirnya. Artinya kita memerangi secara komprehensif baik dari sisi supply-nya maupun dari sisi demand-nya. Di sisi supply, kita harus bisa memotong rantai supply, memutus pasokan, tapi di sisi demand-nya kita juga harus bisa menghentikan permintaan. Artinya melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Rekan-rekan sekalian, selama periode 1 Januari sampai dengan 27 Februari 2025 ini, Baris Krim Polri dan Polda jajaran bekerjasama dengan rekan-rekan dari Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka, para pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman, dan ada barang bukti bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses TAT, tim asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus, sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam periode ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian sabu 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, dapat hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis atau yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.726 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau dijumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, bernilai sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.315 jiwa dari masyarakat terkait dengan penggunaan narkoba. Rekan-rekan sekalian, keberhasilan kita mengungkap peredaran gelap narkoba ini tentu merupakan satu kebanggaan, satu kesuksesan. Tetapi di sisi lain kita harus juga melihat bahwa ini Indonesia masih tetap rentan
kita sudah berkali-kali melakukan pengungkapan. Teman-teman dari BNN juga melakukan pengungkapan, tapi masih terus ada. Ini membuktikan ini adalah salah satu tantangan kita, dan mari sama-sama kita bekerja sama, bergandengan tangan, menjalin sinergi yang lebih kuat untuk terus tanpa henti, tanpa lelah untuk memerangi peredaran gelap narkoba. Rekan-rekan sekalian, modus operandi yang kerap dilakukan dari kasus yang berhasil diungkap, yang pertama, ini adalah kita ungkap ketika dilakukan pengiriman narkoba antar provinsi melalui jalur darat dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Ada yang kita tangkap di wilayah Sumatera, ada yang kita tangkap di wilayah Jakarta, ada juga yang di wilayah perbatasan laut. Kemudian pengiriman narkoba melalui jalur laut dengan cara memasukkan narkoba dari Golden Triangle dan juga Golden Crescent ke Samudra Hindia di Laut Aceh dengan menggunakan kapal laut. Ada yang dari utara melalui Selat Malaka, tapi ada juga yang dari selatan, dari arah barat, pantai selatan Pulau Sumatera. Yang ketiga, pengiriman narkoba dari luar negeri, baik yang menggunakan kargo, ekspedisi resmi, maupun hand carry, dengan cara disamarkan oleh kurir yang membawa narkotika tersebut. Yang keempat, ada juga pembuatan clandestine laboratorium tempat produksi narkoba di perumahan mewah. Yang terakhir kita ungkap di Bogor, yang memiliki penjagaan keamanan yang ketat sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang, termasuk aparat hukum, aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan. Di antara kasus-kasus yang menonjol dari pengungkapan kita, diantaranya adalah tanggal 3 Februari 2025, pengungkapan 1,1 ton tembakau sintetis pada clandestine laboratorium dengan tersangka sebanyak 2 orang, inisial H dan HP dan AA di Kabupaten Bogor. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2025, pengungkapan 323 kg sabu dengan tersangka inisial II dan M di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Tamiang. Yang ketiga, pengungkapan 120 kg sabu dengan tersangka sebanyak 3 orang, MNH, SK dan AS di Kabupaten Asahan, Bengkalis dan Kota Dumai pada tanggal 17 Februari 2025. Yang keempat, pengungkapan 56 kg sabu dengan tersangka 1 orang, inisial AH di Kabupaten Langkat pada tanggal 24 Februari. Dan pengungkapan 612 kg tembakau sintetis dengan tersangka sejumlah 2 orang, inisial DY dan AS di Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Januari 2025. Dari para tersangka yang dilakukan penangkapan tersebut, dari berbagai kasus yang telah diungkap tersebut, terdapat 16 orang WNA yang kita lakukan penangkapan dari berbagai warga negara. Ada yang dari Amerika, Jerman, Turki, Australia, Lituania, Inggris, India, dan Malaysia. Dalam pengungkapan ini, setelah kita lakukan penyelidikan, pendalaman, ada juga yang masih merupakan terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari jaringan yang sudah kita ungkap selama 2 bulan ini, yang termasuk dalam jaringan Freddy Pratama, ada 7 orang tersangka, 4 orang WNA dan 3 orang WNI, dengan barang bukti sebanyak 35,3 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi di 5 TKP, yaitu Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. Berbagai pengungkapan narkoba yang telah dilakukan saat ini merupakan tindakan preventive strike dalam bentuk perlindungan Polri kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda Indonesia yang harus kita persiapkan menyongsong bonus demografi tahun 2030 dan juga menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jangan sampai generasi emas kita, generasi muda kita tumbuh dan berkembang di tengah pengaruh narkoba. Tentu ini akan membahayakan pada kelangsungan bangsa. Kita harus perangi dalam rangka mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Potensi kita cukup besar, potensi Indonesia cukup besar, dan salah satu yang harus kita jaga adalah generasi muda kita, sumber daya manusia kita, khususnya dari peredaran gelap narkoba. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Bea Cukai dan seluruh stakeholder, para direktur Reserse Narkoba Polda yang telah bekerja keras, bersinergi secara efektif sehingga dapat melakukan pengungkapan dalam jumlah yang cukup signifikan. Tentu kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
terus berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi, sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama memerangi, memberantas peredaran gelap narkoba di seluruh Indonesia secara tuntas. Kami tidak hanya sekedar mengungkap yang ada di depan kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu membongkar jaringannya, membongkar seluruh jaringan yang ada. Dan tentu terhadap para pelaku ini akan kita pilah-pilah, akan kita mana yang menjadi pengedar, ada yang menjadi kurir, ada juga yang menjadi pengendalinya. Terhadap para pelaku ini nanti akan kita kenakan juga dengan tindak pidana pencucian uang, dan kita lakukan perampasan terhadap aset-aset yang mereka miliki yang merupakan hasil dari kejahatan. Sehingga diharapkan dengan kita miskinkan mereka, kemampuan mereka untuk beroperasi lagi, untuk mengendalikan lagi berkurang, bahkan juga bisa habis. Bapak Kapolri selalu mengingatkan kepada kita untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan jika ditemukan ada oknum yang terlibat dalam kegiatan ilegal, akan diproses secara hukum dan kode etik tanpa terkecuali. Dan kami himbau juga kepada masyarakat untuk selalu menghindari dari menjadi korban, menghindari penggunaan narkoba secara ilegal ini agar tidak menjadi korban. Dan bagi yang sudah menjadi pemakai, dapat memberikan laporan, dapat melaporkan diri kepada kepolisian atau kepada instansi terkait. Tentu kalau sudah laporan, tidak akan kita lakukan penindakan, tidak akan kita hukum, justru akan kita lakukan asesmen dan juga berikan rehabilitasi. Bapak Kapolri juga menginstruksikan untuk mengurangi, salah satunya mengurangi overload lapas yang ada saat ini, di mana sebagian besar penghuninya adalah terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan kita dapat melaksanakan, menerapkan restoratif justice, rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang merupakan korban. Tentu ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan, dan harus melalui asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita sama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi, memberantas narkoba, sehingga Indonesia terbebas dari narkoba dan generasi muda kita memiliki lingkungan untuk tumbuh dan berkembang secara aman, secara nyaman, sehingga menjadi generasi emas di tahun emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Polri. Teman-teman, saya akan membagi satu sesi untuk 3 penanya. Silakan tunjuk tangan dan kemudian sebutkan nama dan medianya. Dari sebelah kanan saya dulu, 1, kemudian tengah, Mbak Yona, dan kiri, Mas Taufik. Silakan. Silakan dari Mas Ilham. Jawab, silakan. Mic. Nanti mic-nya silakan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Pak dari Jawa Pos. Pertama-tama terima kasih Pak untuk pengungkapannya. Ini pengungkapan untuk Januari ke Februari ya Pak ya. Dengan itu, dengan barang sebanyak ini, dengan barang bukti sebanyak ini, artinya Indonesia masih menjadi pasar untuk narkotika. Nah, mungkin ada nggak Pak perbandingan dengan tahun-tahun kemudian? Apakah memang pasar kita untuk narkotika ini makin tinggi atau justru menurun Pak? Sehingga kita tahu dan memiliki arah bahwa benar atau tidak untuk penegakan hukum pemberantasan narkoba di Indonesia ini. Kalau memang ada penurunan itu kan artinya ada harapan baik. Ada harapan bahwa kita sudah dalam track yang benar untuk memerangi dan memberantas narkotika. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait ini kan Lebaran Pak. Sejak dulu selalu ada pandangan bahwa jelang Lebaran itu penegak hukum, aparat, masyarakat selalu fokus pada arus mudik Lebaran begitu. Hal itu membuat bandar seakan-akan mudah untuk kemudian
menyelundupkan narkotika masuk ke Indonesia. Nah, ini apakah ada antisipasi agar kemudian Lebaran tidak digunakan dan dimanfaatkan sebagai momentum untuk memasukkan narkotika begitu Pak? Dua pertanyaan saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Ilham. Jawabos dilanjutkan dari ke Yona Metro TV. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kaba. Saya Yona dari Metro TV dan metrotvnews.com. Izin bertanya Pak, tadi Pak Kaba menyebutkan bahwa dari tersangka-tersangka ini akan dijerat juga pasal TPPU. Nah, dan disita aset-aset. Nah, dari aset ini apa saja aset yang disita? Kemudian apakah ada seperti bangunan dan sebagainya? Nah, apabila ini kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan Pak, terus berkekuatan hukum tetap, apakah nanti asetnya itu dirampas oleh negara? Apakah nanti bisa digunakan bangunan itu untuk balai rehabilitasi bagi korban narkoba? Kemudian terkait satu lagi Pak, Ditjen Bea Cukai, apa langkah konkret yang akan dilakukan Ditjen Bea Cukai terkait masih adanya wilayah-wilayah atau pintu-pintu masuk barang narkoba ini ke Indonesia? Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Yona dari Metro TV. Silakan Mas Taufik CNN. Saya Taufik dari CNN. Mau bertanya, kan tadi kan disebutkan bahwa ada total 16 tersangka dari WNA. Sementara kan kalau kita tahu berkaca dengan pengungkapan sebelumnya di Satgas P3GN itu kan cukup jarang ada WNA yang menjadi tersangka. Nah, ini apakah memang ada tren peningkatan pelaku dari warga negara asing yang menjadi bandar narkoba ataupun kurir narkoba ke Indonesia? Lalu tujuannya ini mayoritas WNA ini pada kemana? Apakah ke Bali kah atau seperti apa? Lalu bagaimana upaya pencegahan dari Polri sendiri gitu, mengingat kan ada peningkatan nih dari WNA yang menjadi tersangka kasus narkoba. Terima kasih Mas Taufik. Mohon izin Pak Kabar Eskrim, kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ya, terkait tadi kita masih menjadi pasar, ya tentunya ini terkait dengan prevalensi narkoba kita kan masih cukup tinggi juga. Nah, oleh karena itu kita sama-sama kegiatan penanganan pemberantasan narkoba ini harus dua sisi. Demand-nya juga dikurangi, edukasinya harus diperkuat. Dan kita juga dari kepolisian terus juga melakukan tindakan-tindakan edukasi. Termasuk ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita kenal dengan kampung narkoba. Bagaimana kita rubah itu menjadi kampung bebas narkoba. Ada beberapa tempat yang sudah kita lakukan intervensi untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan narkoba di tempat-tempat tersebut. Nah, ini adalah salah satu upaya kita. Nah, kalau kita lihat memang jumlahnya masih tinggi, ya itulah yang harus kita lakukan. Penegakan hukum semata tidak akan menyelesaikan masalah, tapi edukasi, sosialisasi, dan mengurangi demand-nya. Oleh karena itu kita butuh semuanya yang untuk itu terlibat di sini. Tetapi terhadap pengguna tentu sesuai dengan aturan kan, ya kalau semuanya kita hukum, masuk penjara, penjaranya penuh malah nanti tidak mendidik mereka juga. Kita harus tetap optimis bahwa kita akan sanggup menyelesaikan ini, harus optimis. Kita sudah punya beberapa kerjasama karena dengan teman-teman secara internal di Republik Indonesia, tetapi juga dengan teman-teman dari otoritas-otoritas terkait pengungkapan narkoba di otoritas-otoritas negara lain. Apakah kita sudah on the track? Ya, kita jalankan semua. Memang tantangannya cukup besar tadi. Kalau kita mau nangkap ya di tengah laut tuh ombaknya kayak gitu. Nah, kita pernah melakukan satu operasi di laut selatan Sumatera bersama teman-teman Bea Cukai. Kapal kita tuh diantem buritannya, jebol, 3 hari anggota kita kampul lah itu di tengah laut itu. Untung harusnya nggak ke Andaman sana. Kalau Anda sekali ke Andaman nggak tahu itu. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini. Ketika itu saya dilaporin, Pak,
ada anggota kita sakit Pak. Wah kita sudah stres tuh, apa kena tembak atau kena ini. Ternyata karena 3 hari di lapangan itu susah. Buang air udah nggak bisa karena buritanya jebol, tempat mandinya jebol. Jadi mandinya di laut, mohon maaf nih buang airnya juga di laut. Begitulah pengorbanan teman-teman kita itu melaksanakan. Ini bukan hanya dari polisi dan teman-teman dia juga seperti itu. Nah kita harus tetap optimis untuk bisa memberantas ini. Kemudian selama mudik, ya tentu selama mudik kita tetap yang melaksanakan tugas fokus pada mudik, teman-teman dari Baharkam, dari lalu lintas untuk mengantisipasi kegiatan mudik, membuat lancar arus lalu lintas, tetapi dari kami tetap akan bekerja. Kita juga akan tetap bekerja. Kita tetap akan berusaha untuk menanggulangi peredaran narkoba. Dan ini kan ada beberapa yang kita ungkap, ini kan sebenarnya salah satunya akan dipakai untuk nanti setelah Lebaran. Nah ini sudah kita potong dulu di sini. Nah inilah, ya itulah langkah-langkah yang kita lakukan. Dan kita juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum selama bulan Ramadan ini juga. Itu yang Mas Ilham ya. Ya. Kemudian dari Mbak Yona, ini kan proses TPPU nanti akan berlangsung, kan dipilih diambil, kemudian kita tracing dulu asetnya, kita ambil yang terkait dengan kejahatannya. Dari beberapa kasus yang pernah kita lakukan tindak pidana TPPU, macam-macam bentuknya, ada yang kita bisa sita mobil, ada kapal dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada juga hotel, ada rumah. Nah, ini yang kita pasti akan sita nanti ya. Kita akan tracing lagi, kita kerjasama dengan teman-teman kita juga di PPATK dan juga dari lembaga-lembaga terkait. Itu nanti untuk kita TPPU-kan. Jadi semua hasil kejahatan, hasil penjualan narkoba ini yang berasal dari penjualan narkoba, ya kita lacak, kita tracing, ketika ketemu ya kita ambil, kita sita. Nanti kita serahkan di pengadilan untuk disidang. Terkait tadi, kita sudah usulkan juga ada satu tempat di Kalimantan, hotel Kalimantan yang kita usulkan untuk kita hotel apa? Hotel Armani yang hasil TPPU yang lalu kita usulkan untuk bisa menjadi tempat rehabilitasi. Tidak apa-apa juga. Tapi semua itu nanti tergantung keputusan dari pengadilan. Kan kita hanya mengantarkan barang-barang ini tahap 1, tahap 2, penyerahan barang bukti dan